Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama aku di YouTube aku Elmaruf77. Terima kasih yang udah stay, yang terus pantengin YouTube. Nah, kali ini aku akan coba share ke teman-teman, semoga bermanfaat tentang beasiswa. Nah, mohon maaf kali ini aku coba masukin rekaman dari HP ya. Jadi gak langsung dari rekaman di motor, karena pas ketika aku coba denger ternyata gagal ya. Karena ada kesalahan teknis di mic-nya gitu. Tapi kita lanjut aja, gak apa-apa. Nah, ini aku coba perjalanan dari Bandung ke Sumedang ya, ke rumah aku. Nah, oke, kita mulai aja teman-teman. Nah, kali ini mengenai beasiswa yang mungkin menurut aku sih enak banget ya. Yang pertama itu dia uangnya ya, uangnya gede banget, lumayan lah. Terus yang kedua persyaratannya juga gak ada tes tulis. Yang ketiga persaingan pun kurang ketat. Nah, kemudian yang keempat juga kurang diketahui orang lain gitu. Nah, kali ini aku akan cerita dulu. Jadi dulu itu beasiswa ini aku coba dapat dari grup lain ya. Jadi ada seseorang yang ngirim link, dan aku terima kasih banget buat dia gitu ya, yang telah nyebar. Aku coba-coba klik aja, dan aku coba daftar gitu ya. Coba daftar dan gak terlalu mengharapkan gitu. Ya biasa aja lah, gak terlalu ini banget, gak terlalu pengen banget gitu. Biasa aja. Dan waktu itu memang beasiswa ini kurang ketahui juga gitu, cuma nggak ada advertise yang benar-benar kayak beasiswa BI, kayak beasiswa yang lain gitu. Memang peminatnya juga dulu dari 4.000, dari 2.000 paling yang keterima 1.000, jadi satu orang ngalihin satu orang gitu. Jadi enak banget kan, jadi gak terlalu ketat teman-teman. Nah, ceritanya dulu itu beasiswa ini namanya beasiswa unggulan teman-teman, beasiswa unggulan Kemendikbud. Nah, bisa kalian cari di Google ya, nanti akan ada di pencarian kolom teratasnya ada beasiswa unggulan Kemendikbud ya. Itu cari, dan cari-cari tuh bagaimana beasiswa itu dikelola dan bagaimana beasiswa itu berdiri. Nah, kemudian aku coba daftar, tapi sebelumnya aku juga udah daftar sih kayak beasiswa ke Turki. Ada yang namanya Bursary Scholarship, Turki Bursary Scholarship. Nah, aku udah isi gitu ya, udah isi formulirnya, tetapi ya gitu, karena memang dapat ini gak dilanjutin, dan juga aku gak terlalu niat gitu ya, pengen aja gitu. Nah, udah itu dulu ceritanya. Aku daftar, dan persyaratannya juga gak terlalu ini teman-teman. Si persyaratannya kayak misalkan bikin esai berapa halaman ya? 6 halaman kalau gak salah, 3.000 kata atau 5.000 kata, gak tahu sih, lupa lagi. Nah, nanti aku bahas di part 2 bagaimana teknisnya ya. Kemudian aku bikin proposal, jadi di sana ada panduan proposalnya juga, jadi anggarannya, kemudian apa yang ingin dicapai setelah kuliah aku cantumin di sana. Bahkan ada skripsi teman-teman, jadi bayangan skripsi kayak gimana, cari di Google gitu ya, bagaimana skripsi, kan aku gak tahu skripsi kayak gimana. Jadi aku waktu itu kan pengennya jurusan manajemen. Nah, jadi aku searching tentang skripsi manajemen, aku cantumin tapi berbentuk paragraf, dan itu gak menjamin bahwa nanti skripsinya juga tentang itu, gak terlalu dipermasalahkan sama Kemendikbudnya. Wah, pokoknya luar biasa. Kemudian nyantumin kayak piagam nih. Nah, piagam itu juga misalkan dari SD sampai kuliah aku kumpulin, dan memang nggak sengaja ngumpulin gitu. Dulu tuh memang suka yang namanya piagam, kayak piagam itu kan bagus ya, bagus kayak desainnya bagus, kemudian ininya ya, aku coba kumpulin dan di satu mapin. Alhamdulillah ketika misalkan ada beasiswa enak tuh, tinggal bawa. Dan aku gak ngelampirin semuanya, cuma 15 biji. Jadi yang lainnya yang paling tinggi itu 15, dari mulai internasional, nasional, sampai tingkat kabupaten ya. Nah, bagaimana kali ini teman-teman, tahun-tahun ini enggak. Jadi kalau tahun ini itu maksimal 5 tahun kalau gak salah,
jadi nggak bisa dari SD gitu. Jadi kalau yang punya sertifikat atau apa, jadi jangan dibuang ya. Yang sertifikat online juga gak apa-apa ya. Coba kejar sertifikat internasional, nasional, apapun bidangnya gitu. Nah, beasiswa ini teman-teman harus masuk dulu universitas. Nah, masuk dulu universitas baru bisa daftar ya. Ya awalan mah kita bermodal dulu lah intinya ya. Aku juga waktu itu masuk SBMPTN ya, karena gak masuk SNMPTN ya, meskipun ya maksudnya di kelas aku juara pertama di jurusan aku juara pertama, tapi gak menjamin kita bisa masuk SNMPTN. Banyak banget yang kayak gitu. Aku juga udah coba daftar STAN, langsung daftar SBMPTN pertama itu ke Unsud, ke UI, cuma gak keterima, jadi keterima jadi UIN. Alhamdulillah, mungkin itu takdir Allah. Nah, aku udah masuk. Nah, ketika masuk, jadi di lampirannya harus ada LOE gitu. Jadi letter of apa ya LOE itu. Jadi harus ada bukti bahwa kita keterima di universitas, baru kita bisa daftar. Nah, itunya teman-teman. Nah, gitu. Jadi ketika aku udah daftar, aku lampirin semuanya. Pokoknya data diri, data orang tua. Aku pas daftar itu ada dua jalur, bukan dua tahap. Jadi yang pertama tahap berkas sama tahap tahap interview. Nah, pertama tahap berkas ini kayak tadi esai, proposal, kemudian prestasi yang gitu-gitulah pokoknya ya. Aku alhamdulillah tuh dapat tahap pertama. Alhamdulillah, syukur banget. Juga minta doa ke orang tua, ke keluarga. Ada kakak aku yang ke Mekah juga, alhamdulillah mungkin diijabah di sana mungkin ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian aku tahap 2 interview. Nah, interview ini kita coba ditanyain tentang tentang isi esai kita, isi proposal kita. Isi proposal itu gak semuanya, paling bagaimana sih udah kuliah gitu, mau jadi apa, mau daftar organisasi apa, dan yang lainnya. Dan isi esai sih sebenarnya yang paling banyak. Esai aku tentang pendidikan. Jadi alhamdulillah cuma 5 menit teman-teman, 5-10 menit. Nah, selanjutnya interviewnya tentang bagaimana kita adaptasi dengan lingkungan. Nah, ini yang paling penting kan, kalau mahasiswa itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Bukan masalah introvert, extrovert, atau ambivert, gak jadi masalah. Teman-teman harus bisa belajar beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ya aku jawab aja, aku humble, jadi gampang kenal juga. Bagaimana katanya di kosan gitu, aku bisa langsung bisa kenal. Aku jawab seperti itu, dan udah 5 menit 10 menit di interview udah. Nah, aku di interview kalau gak salah di Unicom ya, di ballroomnya di atas. Kalau yang tahun-tahun sekarang itu di hotel, kalau gak salah di hotel. Nah, gitu teman-teman interview. Alhamdulillah, ketika aku kuliah di bulan Oktober, hari Kamis, aku masih ingat hari Kamis ada pengumuman dari email. Alhamdulillah aku lolos beasiswa unggulan. Itu luar biasa banget. Aku bersyukur, aku sujud syukur di sana, dan langsung telepon orang tua, langsung telepon kakak aku juga dan keluarga aku. Alhamdulillah semuanya bersujud syukur. Ketika itu aku juga kenapa misalkan syukur banget ya, mungkin ini anugerah ya, dalam artian aku daftar beasiswa dapat, dan waktu itu ayah aku pensiun, jadi enak kan, jadi timingnya pas lah gitu. Dan enak banget dan aku gak mikir misalkan jumlahnya berapa. Waktu itu aku ajuin di proposal itu 60 juta. Jadi buat seluruh biaya aku, sampai ke biaya pulsa, biaya itu aku lampirin. Dan ternyata teman-teman yang aku dapat ketika tanda tangan kontrak itu sekitar ya segitulah. Jadi kalau mau jumlahnya, teman-teman nanti DM atau nanti komen, kemudian atau DM aja lah. Nanti di deskripsinya ada link Instagram aku, DM di sana. pengen tahu berapanya. Nah, itu cukup lah, lebih cukup dari yang lain. Aku tanya ke beasiswa yang lain, oh ternyata lebih tinggi yang beasiswa unggulan Kemendikbud. Alhamdulillah, yang lain kan maksudnya ada tes tulis, ada yang lain gitu ya. Tapi ini beasiswa ini kok enak banget gitu. Ini mungkin program pemerintah, apalagi misalkan ada LPDP dan yang lain aku gak tahu. Ya, ini aku ngebahas beasiswa unggulan. Lumayan lah jadi ada 3 item. Ada buat biaya hidup, biaya UKT, kuliah, kemudian biaya buku. Dan yang dilaporin ke beasiswa unggulan itu hanya biaya
UKT aja, dan yang lainnya silakan teman-teman manfaatin sebaik mungkin gitu. Enak kan? Wah, enak banget ini, menurut aku enak banget ya. Jadi pertanyaannya teman-teman, pendaftarannya kapan? Biasanya ada 2 gelombang. Aku daftar gelombang 2. Gelombang pertama itu Februari, Maret, Mei, itu April gitu ya. Kalau batch 2 itu Agustus, September, Oktober. Nah, dulu gak terlalu ketat. Kalau sekarang kan udah gak tahu, ya gak terlalu ini ya, maksudnya lumayan ketat juga gitu. Dari 4.000 yang keterima 1.000, itu ditambah lagi kemarin-kemarin itu. Dan enaknya beasiswa ini ya juga gak terlalu diintervensi pemerintah, dalam artian ketika keadaan corona pun ini gak turun gitu, tetap segitu. Kemudian ada aplikasinya juga, jadi enak kalau laporan-laporan itu ada aplikasinya juga, enak banget. Kemudian beasiswa ini juga keren-keren gitu. Tapi kok gak pada tahu, aku juga di kampus misalkan tanya atau di publikasi kampus misalkan jenis-jenis beasiswa, ada yang bikin posternya, ada bikin ini, gak ada tuh yang namanya beasiswa unggulan gitu. Jadi bahasa ini aku harus iklanin gitu, dalam artian ini loh keren. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah ini khusus di orang tidak mampu atau gimana? Ini all people bisa ikut, yang penting kalian rajin belajar, rajin ini ya, bisa lebih tinggi dari yang lain. Nilai ininya apa, maksudnya prestasi dan interviewnya itu aja. Jadi gak ada tes tulis teman-teman. Tapi yang terbaru katanya sih ada yang namanya harus ada sertifikat bahasa Indonesia ya. Jadi gak tahu sih, itu aku belum terlalu tahu tentang itu. Cuma agak mudah persyaratannya. Apakah harus melampirkan sertifikat bahasa Inggris, misalkan TOEFL atau apa? Enggak. Beasiswa S1. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, ini beasiswa S1, S2, S3. Aku juga insya Allah kalau S2 nanti, aku semester 6 sekarang, aku daftar insya Allah S2. S3 nya juga ada, tapi nantilah kita akan bahas selanjutnya kalau S2 sama S3. Kemudian daftarnya juga teman-teman ini maksimal semester 4, jadi gak bisa tuh semester 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, untuk tahun sekarang karena ada corona gak ini ya, gak membuka pendaftaran tahun sekarang. Gak tahu kalau buat di akhir tahun gitu. Itulah tentang beasiswa unggulan, semoga bermanfaat teman-teman. Dan terus semangat buat beasiswa hunter ya. Cari, apabila misalkan gak dapet mulu ya, mungkin kita rezekinya di jalur yang lain gitu. Jadi tetap semangat belajar. Dan oh iya, ini udah nyampe rumah. Jadi terima kasih buat yang terus pantengin YouTube aku gitu. Terima kasih. Ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.